Furi, bisa dipanggil Muzaik, bisa juga dipanggil Rian. Tapi biasanya kalau di Instagram dipanggil @rian_furi. Asik. Oh gitu dong sarannya. Ah ya, siap. Oke, besok tak terapin kayak gitu ya. Oh Punya ya, aku oke. cuman di bawah 50 orang. Lanjut ya. Lanjut. Ah ya. Materinya mana nih, Mas? Ah ya, Langsung materi nih. langsung aja. Oke, share screen, materi. Ya, kelihatan ya? Ya, Oke, sebentar. Mulainya dari slide berapa pertama? slide nomor 2. Oh, nomor 2. Ya, Oke. sip. Nah, di tampilan slide nomor 2, ini kan ada foto saya menghadap ke belakang. Iya. Itu ada filosofinya, Mas. Oh iya, ada Ya, tuh. karena teknikal itu tidak jauh-jauh dengan masa lalu. Nah, ini bagi Nah, teman-teman yang susah move on, ini bisalah belajar teknikal dengan simpel. Karena teknikal itu intinya melihat pergerakan di masa lampau, seperti itu. oke. Oke, langsung Mas ke slide 3. Langsung slide 3. Ya. Ya. Ya, oke. Sebelum kita bahas, kita santai dulu ya. Ini ya, apa itu teknikal. Kita kalau bisa ini ya, kosongin terlebih dahulu. Kemungkinan kan nih teman-teman kan sudah belajar teknikal. Teknikal yang mungkin yang mudah, yang sedang, dan yang berat. Ini kalau bisa kita refresh dulu, kita kosongin, kita belajar lebih ini ya, maksudnya dari awal lagi, dari basicnya. Ya. Oke Mas, langsung ke slide 4. Oke. Ya. Nah, ini ada kata-kata ini. Mending untung daripada buntung, mending rugi sedikit daripada rugi banyak. Nah, itu sangat penting Mas terkait teknikal ataupun untuk trading. Karena apa? Pada dasarnya orang atau investor itu intinya pengen apa Mas? Untung lah. Nah, untung. Tapi takut apa? Gagal. Rugi. Rugi ya, itu pasti itu. Tapi apabila di luar sana ada yang bisa memberikan 100% untung dan 0% rugi, kalau ada saya minta tolong dikabari Mas. Saya juga pengen ikut, pengen belajar. Gitu. Jaminan ya gitu ya. Nggak bisa ya. Kalau memang ada. Ya. Oke, langsung aja Mas ke slide 5. Nah, Ya. ini sedikit ada sedikit fakta. Ini pada tahun sekarang 2020 saham BRI ketika ada pandemi ini mengalami penurunan sebesar 48,5% dari harga tertinggi bulan Januari. Ya, Januari. Ya, itu turun dari harga 4.700-an terus turun paling bawah itu 2.440 dan sekarang BRI 2.470. Udah mentok berarti Mas. Oh iya, bener ya. Ya. Terus pada krisis 2008, saham BRI mengalami penurunan sebesar 69,6%. Oh. Pada akhir 2008 bulan November. Itu dari tertingginya di harga 830, terus terendahnya 230-an itu sudah diskon 69,6%. Nah, lantas berapa lama sih BRI bisa recovery agar harganya itu kembali lagi pada saat harga tertingginya? Dan ternyata BRI itu membutuhkan waktu hampir 1 tahun, Mas, agar kembali lagi ke harga 800. Nah, di sini kita bisa lihat, walaupun kita itu melakukan investasi dan ternyata itu minus ya sebesar 69,6%, tapi kenyataannya ini BRI itu dalam kurun waktu hampir 1 tahun ini harganya kembali lagi naik. Nah, tapi apabila teman-teman itu pada saat harganya itu turun ya, di harga 200-an atau minus 69,6% teman-teman masuk, itu kalau disimpan selama hampir 1 tahun, itu kenaikannya itu hampir 3 kali lipat atau 300%. Seperti itu, Mas. Oh, berarti lebih dari 70% dong berarti dong ya? Ya. Kalau nyimpan 1 tahun ya?
Ya. Oke, mantap Oke, sekali. selanjutnya, nah ini lanjut ya. Hmm, Ini terkait fundamental versus teknikal. Ini kan kita mau bandingin aja bahwasanya itu di pasar modal ada dua alat analisis ya, ya, fundamental sama teknikal. Kedua-duanya itu penting. Kalau fundamental itu pada intinya itu kita ini Mas, membeli sesuatu itu dengan alasan analisa kita, ya. baik atau enggak, nah itu adalah fundamental. Sedangkan yang teknikal itu pada intinya tuh alat bantu kapan masuk, kapan keluar. Mantap, Seperti itu mantap. Mas. Nah, untuk simpelnya, untuk fundamental itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gini, kemarin kan saya beli sepatu Mas. Wih, ya oke, oke. Kalau kita mau beli sepatu buat lari, itu kan palingan kan kita ini membandingkan terlebih dahulu produk A sama produk B. Mungkin yang satu itu produknya namanya Adidas Wah, dengan ini ya strip 3, yang satunya iya, produknya itu produk centang. Adinda dengan gambar daun singkong 3 ya Mas. Daun singkong 3. Ya. Oke, lanjut, lanjut. Nah, dalam memilih sepatu itu kan saya melihat Mas, mungkin dari Heeh, solnya, kualitasnya, ringan atau enggak, lentur atau enggak. Nah, dari situ saya menemukan yang paling bagus dan mereknya itu Adidas ya. Dan akhirnya saya beli itu. Nah, itu namanya sedikit fundamental ya, terkait mm-mm. fundamental. Jadi saya menilai Dalam-dalamnya ya langsung berarti ya. dari dalam-dalamnya kualitasnya. Terus yang Hmm, teknikal tuh bagaimana? hmm, Nah, teknikal ini saya lihat terlebih dahulu, Mas. Sepatu hmm. itu harganya berapa? Setelah Oke, saya lihat, ternyata itu 1 tahun yang lalu harganya itu misal ya, harganya 1 juta misal. oke. Heeh, Ternyata setelah tahun ini ya, 2020, ternyata itu heeh. diskon 50%. Jadi kan murah, Mas. Oh iya, benar, benar, benar. Ya, karena murah, dan saya tahu bahwa harga tertingginya itu di harga 1 juta, dan akhirnya saya beli Mas. Nah, dari itu kan kita tahu bahwa teknikal itu sebagai alat bantu kapan kita masuk, seperti itu. Oke, berarti dari harga ya, termasuk Iya, diskon-diskon itu kan berarti kan ini ya, iya, ambilnya dari teknikal itu ya berarti Mas ya. iya. Oke, oke. Oke, lanjut Mas. Ya. Nah, ini perbedaan mendasarnya, fundamental sama teknikal. Kalau fundamental itu berdasarkan finansial perusahaan, sedangkan teknikal itu berdasarkan chart dan volume perdagangan. Fundamental itu fungsinya ini ya, biasanya untuk sarana investasi jangka panjang, sedangkan kalau teknikal tuh biasanya juga buat trading untuk sarana pendapatan jangka pendek. Terus yang ketiga, kalau fundamental itu investasi dalam kurun waktu tahunan, kalau teknikal tuh bisa harian, bahkan mingguan. Seperti itu, Mas. Bahkan menit bisa nggak Ah, Mas? ini bisa, Mas. Oke. Tapi Oh, ya kita lihat dulu sahamnya apa. oh iya, siap. Oke, Siap. lanjut, Oke, lanjut. lanjut. Ya. Oh iya, nanti Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat ya, nggak masalah. ya. Nah, lanjut ya. Oke, ini sedikit pembahasan nanti ya. Kita akan membahas terkait line chart, bar chart, candle chart, uptrend, downtrend, sideways, resistance, support, sama indikator. Oh iya, Oke, Mas, ini, next. ini ya. Nah, ya. Oke, ini terkait chart ya. Di saham atau teknikal ini ada 3 yang fungsinya tuh menunjukkan riwayat pergerakan nilai saham pada suatu periode tertentu. Ada 3 jenis chart yang paling sering digunakan. Yang pertama itu line chart. Mm-mm. Line chart itu terbentuk dari harga penutupan, hanya harga penutupan. Jadi gambarnya tuh seperti garis. Oke, kayak ini ya Mas ya, grafik, Ya, grafik ini ya, orang yang jantung ya, itu ya. ya itu Heeh. Mas. Sedangkan kalau yang bar chart itu bentuknya seperti ya itulah, ada 4, ada harga open itu harga pembukaan, Mm, ada low harga terendah, ada high mm, harga tertinggi, sama close harga penutupan. mm, mm. Sedangkan yang candle chart
Ini sama seperti bar chart, cuman kalau candle ini ada warnanya, ada batang tubuhnya, ada hijau sama merah. Cuman itu bisa disetting sendiri, Mm-mm. bisa merah, hitam, atau apapun sesuai keinginan masing-masing. Mm. Bahkan kalau aku pernah lihat di China itu, Mhm. kalau yang hijau, kalau di kita Ya. hijau, kalau di Tiongkok itu malah merah, Mas. Oh, Karena gitu. mereka kalau merayakan sesuatu dengan warna merah Oh itu iya, lebih suka. oh, iya, Heeh. iya, benar. Oke, lanjut ya. Lanjut. Heeh. Ya, Nah, ini contohnya line chart ya. Ini seperti garis. Ini di line chart ini kita bisa tahu harga penutupannya saja. Kita nggak bisa tahu harga tertinggi berapa, harga terendah berapa pada hari saat itu ya. mm-mm. Oke, Mas Yud. Tapi simple ya Mas ini kalau line chart ya Ya, kelihatannya. Oke, simple. Tapi simple. informasinya terbatas, Mas. Terbatas ya, karena nggak ada Ya, harga naik tinggi dan ya. terendah. Oke, Oke. nah, Sedangkan ini bar chart ya. Contohnya mm-mm. seperti itu. Selanjutnya, Mas, yang candle. Oke, Oke, ya, lanjut. Nah, ini contoh candle ya, candlestick. Ini ada warna hijau sama merah. Pada umumnya, kalau candle yang menunjukkan bullish atau akan naik, mm, biasanya tuh hijau warnanya. Sedangkan yang sahamnya akan turun, itu menunjukkan candle-nya itu warnanya merah. oke, ya, Atau pada intinya, kalau hijau itu, ini ya cara bacanya. mm, Kalau hijau itu harga penutupan di atas harga pembukaan. ya, Sedangkan yang merah, harga pembukaan itu ini ya, harga penutupannya lebih rendah daripada harga pembukaan. oke. Misalnya nih, contoh ya Mas ya, Ya, kita beli saham pada awalnya itu harganya 500 pada pembukaannya. ya, ya. Terus misalnya penutupannya harganya 510 misalnya kayak Hmm, gitu. 510 berarti itu nanti candle-nya atau candle itu lilin ya Mas ya. Kayak ibaratnya ya, lilin ya Mas ya. Itu ya, nanti warnanya hijau berarti ya Mas ya. ya, itu. Kalau buka opennya 500, kalau ternyata close atau penutupannya di jam 4 atau jam 3 itu 510 berarti hijau. Ya, gitu, Dan Mas. sebaliknya ya Betul. berarti ya. Ya, Oke, oke, lanjut. lanjut. Ya. Nah, ini sedikit contoh ya. Ini kalau candlestick itu tuh intinya itu ada dua jenis candle, baik itu candle yang akan bullish ataupun bearish, itu ada dua, doji dan hammer. Intinya, apabila candlestick doji dan hammer itu muncul pada saat penurunan dan itu muncul di bawah, itu biasanya tuh ada tanda-tanda bullish reversal atau pembalikan arah menuju naik. Tapi Hmm. sebaliknya, ketika candlestick doji dan hammer itu muncul pada saat harga bullish dan muncul di atas, Ya. Ya. itu kemungkinan sahamnya akan bearish, Mas. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, kalau candlestick doji itu, ini ya ada 4 seperti yang ada di layar. Hmm. Nggak mirip nggak apa-apa, yang penting intinya seperti itu. Kalau muncul di bawah itu berarti tandanya akan bullish, kalau muncul di atas berarti tandanya akan turun. Yang di bawah ini, yang gravestone ini Mas ya. Bukan, Mas. Jadi di saham itu kan pergerakannya naik turun, naik turun, naik Oke, turun. iya iya. Nah, kalau candlestick doji itu, ini kan grafik ya, misal Hmm. dalam bulan Mei ini, awal bulan sampai sekarang, Hmm. itu grafiknya itu turun, Mas. Hmm. Nah, habis itu muncul candlestick doji atau hammer di bawah. Nah, Hmm. itu biasanya itu adalah tanda-tanda mau bullish reversal, seperti itu. Oke, ini Tapi kan ada. sebaliknya, Heeh, heeh. apabila nih bulan Juni ya, semoga saja naik, Hmm. itu dari awal Juni sampai akhir Juni itu pergerakan saham tuh naik terus. Hmm. Nah, habis itu ada candlestick doji dan hammer di atas. Biasanya tuh itu tanda-tanda akan bearish reversal.
Oke, nanti kita kasih contoh ya Mas ya, mungkin ya Mas. Ya, itu Kita nanti kasih saya contoh. kasih contoh. Mungkin pengertian kalau doji itu apa sih Mas sebenarnya Mas? Nah, itu doji itu ini ya, di bentuknya itu tidak ada batangnya, kayak plus, biasanya tadinya kayak plus seperti Oh itu. ini ya, plus-plus ini ya. Heeh. Nah, cuman nggak selamanya plus, ada 4 seperti itu ya. Oke, Common, ya. Tall-Edged, Gravestone, sama Dragonfly. Dragonfly. Oke, siap. Oke, Mas. Lanjut Lanjut. ya. Ya, ini yang Nah, hammer ini ya. ya intinya sama seperti doji, dan bentuknya itu kan kayak palu ya, hammer. Nah, itu kalau hammer yang biris, itu tandanya seperti itu. Kalau yang hammer bullish, tandanya seperti itu. Oke, berarti ada indikasi nggak Mas, ketika hammernya itu bearish, kayak gitu, diikuti chartnya setelah itu turun berarti Mas ya? Ya, kalau munculnya pada saat harga sahamnya turun, itu terus Mm-mm. ada hammer di bawah, itu Mm-mm. biasanya ada tanda-tanda akan bullish reversal. Dan sebaliknya, Mas. Seperti itu. Oke, Sama sih, sama candlestick doji. ya, oke. Oke, Lanjut? lanjut, Mas. Ya. Ya. Nah, ini di basic technical analysis itu ada namanya trend line, garis trend. Bukan tren yang ini ya, fashion trend itu enggak, cuman ini tren di pasar modal, garis trend. Di dalam Dow teori itu ada 3 jenis tren, antara lain itu uptrend, downtrend, sama sideways. Mm-mm. Kalau uptrend itu intinya kecenderungannya itu harganya akan naik. Cara gambarnya itu simple, itu dengan menarik garis lurus dari titik sorry ya, dari titik dengan memberikan garis lurus dari titik terendah ke titik terendah tertinggi selanjutnya. Ini saya salah sedikit itu. Oke. Nanti kita Ya, contohkan ya Mas ya, uptrend, ya, downtrend, sama sideways ya. Ada contohnya ya nanti ya? ada contohnya Ada setelah ini. contohnya, oke. Sip. Ya, sedangkan yang Disingkat aja mungkin downtrend Mas. Ya. itu kecenderungan harga akan turun ya. Cara gambarnya itu dengan menarik garis tertinggi ke harga tertinggi di terendah selanjutnya. Sedangkan Ya. yang sideways itu kecenderungan harga ke samping atau total. Untuk gambarnya, langsung aja Mas ke slide kedua. Lanjut. Ya. Nah, ini ya, untuk contoh uptrend. Ini saya pakai BRPT. Nah, itu cara gambarnya itu kan di ini kan grafiknya tuh kayak ombak gitu ya, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, itu cara gambarnya itu menarik garis dari terendah ke terendah tertinggi selanjutnya. Dan bentuknya seperti itu, naik. Itu uptrend. Oke. Nah, selanjutnya Mas. Selanjutnya, nah ini ya. Nah, ini downtrend ya. Cara gambarnya kebalikannya, itu dengan menarik garis lurus dari titik tertinggi ke titik tertinggi terendah selanjutnya. Nah, ini bentuknya turun seperti itu. Ini adalah downtrend. Nah, lanjut Mas. Oke. Nah, sedangkan ini sideways ya. Ini contoh saham Adaro Energi. Ini gambarnya tuh dengan menggambar 2 garis ya. Yang pertama itu garisnya di atas, yang kedua itu garisnya di bawah. Atau bentuknya itu seperti ya 2 ini ya, channel. Dan biasanya itu harus simetris, biar kita tahu. Jadi kalau pergerakan sahamnya itu di tengah-tengahnya garis 2 itu, berarti artinya itu sideways. Nah, lanjut Mas. Oke. Nah, selanjutnya ini kalau basic technical analysis itu ada namanya support dan resisten. Simpelnya itu support itu titik terendah. Cara melihatnya atau cara menentukannya itu dengan melihat harga terendah periode sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, karena technical itu kita harus bisa melihat harga masa lalu. Jadi dengan menentukan support itu kita bisa tahu kapan sih sahamnya itu dikatakan murah
atau enggak. Sedangkan yang resisten itu intinya itu batas tertingginya. Kalau batas tertingginya itu tertembus ya, itu berarti ada potensi kelanjutan ya. Jadi sahamnya akan terus naik. Apabila itu gagal menembus titik resisten tersebut, biasanya itu sahamnya akan kembali turun. Kayak contoh tadi yang sideways, itu ada resisten di atas, di back mas, yang coba yang sideways mas. Contoh ya, ada contohnya. Oke, ini. Yang sideways. Yang sideways tadi. Ya, Ya, ini. yang sideways dulu. Ya, ini kan sideways itu kan ada 2 garis ya. Misal nih kita pakainya yang garis di atas aja. Ya, ini ya. Itu contoh garis resisten. Itu kan harga sahamnya kan pasti ini ya, sering menyentuh balik lagi, menyentuh balik lagi. Nah, kalau apabila itu menyentuh tapi kok nggak tembus ke atas, ya biasanya itu akan koreksi lagi ke bawah. Ini ya mungkin ya Mas ya. Ya itu Mas, benar. Ini nggak tembus ke atas ini, tapi malah Ya, akhirnya ke bawah ya. ya. Malah akhirnya ke bawah. Oke. Habis itu ini kan ke bawah nyentuh support lagi yang kedua ya. Nah, Ya, yang itu Mas yang ini. ya. Ini ya. Ya, ternyata nggak tertembus. Heeh. Berarti itu harganya masih bertahan di level itu ya. Ya, sama karena sama ini ya. Ya, Sama seperti ini juga. nah, Terus? habis itu sahamnya balik lagi ke atas. Dan Hmm, ternyata gagal menembus lagi. gagal di sini ya. Heeh. Ya, Turun. terus turun lagi sampai itu Mas tembus. Ini Nah, yang itu ini ya. ya itu sempat tertembus, cuman nggak beberapa lama itu besoknya kembali lagi ke jalurnya lagi Mas. Oke, Itu, balik lagi ke sini ya. ya akhirnya naik lagi ke atas. Hmm. Ya, habis itu yaitu kan tembus sekali ya di harga support ya. Ya, benar. Yang kanan lagi Mas, Yang ini dan yang kanan. ini. Nah, itu ya. Itu kan Ini ya. yang tembus ya garis support. Itu kalau tembus seperti itu tuh ada tanda-tanda akan penurunan dan ternyata itu sahamnya turun ya. Oke. Turunnya dalam ya Mas ya ini ya. Dan ternyata beberapa hari lagi sahamnya balik lagi naik. Naiknya kenceng tapi ya Mas ya. Nah, itu ternyata kembali lagi ke jalurnya lagi dan menyentuh resisten lagi di atas. Hampir menyentuh ya ini ya. Hampir menyentuh, ternyata Heeh. tidak kuat atau istilahnya itu pullback ya di dalam Pullback, teknikal oke. itu. Ya. Heeh. Nah, itu turun lagi, naik lagi, turun, akhirnya naik lagi Mas sampai resisten yang tembus itu. Sampai ini ya. Oke, ini tembus ya. Itu tembus, akhirnya tuh naik 2 kali itu ya. Naik 2 kali sampai Bagian sini ya. hashtag hijau, iya. Oh iya. Ternyata balik lagi ke jalurnya lagi. Oh, oke. Ini ada D ini apa Mas ya? Dividen ya ini ya? Ya, itu pas Oke, pembagian dividen. pembagian dividen. Oke. Oke, lanjut. Saya, ya, wih, kok nggak hilang-hilang. Sebentar. Oke. Clear. Oke. Oh Sip. ya, sip. Hmm. Oke, lanjut. Contoh support. Nah, ini contoh support ya. Hmm. Nah, tadi kan di sideways itu kan garisnya ada 2. Itu kalau dihilangi yang bagian atas, cuma ada bawah, ternyata itu supportnya yang bawah itu. Nah, jadi gambarnya itu dengan kalau di RTI, itu ada tools, oh, namanya itu trend. Itu tinggal diklik aja, diganti horizontal line, terus kita tentukan harga supportnya di mana. Support itu batas bawah ya. Nah, ternyata Hmm. batas bawahnya itu kalau dilihat di periode-periode sebelumnya, itu bertahannya di sekitar situ, garis hijau itu, Mas. Ini ya, garis ini ya. Ya, Biru atau hijau ini? ya semi biru, semi hijau, Mas. Wih, Tosca mungkin ya. Oke, Ya, lanjut, lanjut. Ya. nah itu kan dari dilihat dari garis itu kan kita bisa tahu ternyata itu harga itu seringkali menyentuh support di situ. Jadi bisa Hmm. dikatakan itu berarti garis tersebut itu adalah support terkuatnya. Oke, ini ya Mas ya. Ini ya.
Nah, itu. Oke. Lanjut. Oke. Selanjutnya. Nah, sedangkan ini yang resisten. Eh, Itu resisten. nah, ini Baru. ya. Resisten tuh titik tertinggi ya. Caranya kita dengan ya menggambar garis horizontal dari titik tertinggi ke titik tertinggi yang sama ya. Itu kan bisa dilihat ada 4, itu kan 4 ya. hampir sama semua itu ya menyentuh. Nah, bisa dikatakan resisten terkuatnya itu di level harga itu. Di 1438 ini ya Mas ya. Ya, itu. 1483 ini ya. Ya, Oke. itu. Lanjut, Mas. Ya. Nah, oke, selanjutnya nih Golden Cross dan Dead Cross. Sampai di sini adakah yang mau tanya atau saya kecepatan atau gimana? Boleh disampaikan. Oke, kita kasih waktu 2 menit ya untuk teman-teman Ya. bisa menyatakan di forum chat. Silahkan teman-teman. Khawatirnya kalau misalnya kita terlewat atau ada yang nggak paham, bisa kita langsung jawab kayak gitu. Monggo silahkan Mas Zaki, Mbak Sofia, Mas Priyo, Mbak Nisrina, Mas Niko, Mbak Lina, Mas Farel, Mas Faisal, Mbak Diah, Mas Denny, Mbak Ani Murtaza. Silahkan. Jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Oke, mungkin aplikasinya Mas. Kita pakai aplikasi apa sih? Kayak gini sih yang tadi. Kalau yang saya pakai tadi itu dari RTI ya. Itu kalau di Google itu tinggal klik aja RTI Bisnis, itu langsung muncul. Nanti tinggal play aja chart. Itu Kalau nanti di bisa ini di Google Play Store ya maksudnya ya? nah, di Google Atau Play Store di juga ada. kalau di Google bisa Mas? Pakai Yahoo Bisa. Finance ya mungkin ya? Aplikasinya Pakai banyak. RTI juga bisa. Oh, ada RTI di Google ada RTI? Ada. Oke. Oh ya ini Mas Priyo tanya ini. Tadi cara buat kita tahu garis support dan resistannya gimana Mas? Yang di Oke. RTI. Oke, Coba saya coba ya ya. cari RTI bisnis ya. Ya. Bisnis. Misalnya sahamnya apa bro misalnya bro? Yang saya contohkan tuh sahamnya Adaro, Mas. Adaro. Disamakan aja biar gampang. Ini udah. Apakah yang ini bro? Terus klik yang ini, Mas, chart. Yang chart. Yang bawah lagi, menu bawah. Stok yang Oke. overview ya ya. Itu Stock overview sampingnya chart. ini sampingnya chart. Oke. Sampingnya chart ya. Oh ini ternyata bisa diklik tuh. Bisa. Tak kira nggak bisa. Ini ganti. Ganti aja, Ini Mas. ganti ADRO. Gitu ya. Ya. Ya, ini bukan berarti saya ngasih rekomendasi ya, cuma Oh contoh aja. ya. Contoh aja. So. Ya. Di minimize, Mas. Minimize mana ini minimize-nya? Itu yang di garis hitam, horizontal hitam. Horizontal Kursornya hitam. ditaruh kursornya yang tulisan chart trading view. Yang Sebentar. bawah ini biru. Ini. Ya. Kanan, ke kanan, Kanan. ke kanan, Ya. kanan. Pelan-pelan di tengah itu ada tombol minimize. Ini. Kan. Bukan ya? Oh, Ini yang benar. bawah lagi ya, ya. Yang bawah itu, Oh Mas. ini. Bawah lagi. Ini. Sip. Ya. Itu diklik. Terus, Oke. Udah. terus, terus, terus. Oh ini. Nah, sip. Uh, Itu di tanggal ini, Mas. 27 November 2018. 27 November 2018. Ya, itu Oke, di situ ya. ini ya, Saat itu. ini terus kita tarik sampai Itu kita udah klik toolnya, Mas. udah Udah. sampai Coba sini diulangi udah. lagi, Mas. Diulangi lagi, Mas. Undunya mana ini? Ada undu nggak sih ya? Itu Ini aja. dihapus. Ya, Ini kan habis tren itu ya, ini ya. ya, klik. Oke, udah. Ini diklik. Bukan, salah, Mas. Oh salah. Yang ini. Itu kan ada tanda atas, ada tanda panah ke kanan dulu, kecil. Ini. Bukan, naik lagi tadi yang benar. Ini.
Itu ini kaca kecil ini. Terus ya, itu klik horizontal line. horizontal line. Ini ya, Ya, terus saya klik tinggal di diklik sini. aja. Klik. Udah. Nah, itu Oh, otomatis ya langsung lurus. kelihatan. Nah, Oke, sip. terus speed rate. Kalau yang resisten sama, Mm-mm. tinggal kita lihat harga tertinggi yang sama itu di mana, lalu kita klik dari situ, Mas. Lagi ya. Lagi diklik ulang. Ini persis ini ya. Ya, klik. Oke. Nah, Oke. disitulah resistannya ya. Ini support, yang ini yang atas Nah, resisten ya. kalau digabungin dua, berarti itu garis sideways. Kalau Gitu. lebih dari apa? Di lebih dari support, berarti kalau tembus ke bawah, itu tandanya sahamnya akan penurunan lagi. Kalau lewat sini ya. Ya, Kalau garisnya lewat itu. dari support. Ini juga kalau lewat dari support. Ya, Ini juga ya kalau lewat dari support ya. nah, itu tembus Lumayan. banyak. Nah, Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Mas. tadi Maaf, ada yang Mas, tanya. sinyalku barusan hilang. Ini di HP bisa nggak, Mas? Untuk di RTI bisa, yang versi HP, Versi HP itu bisa. punya Mas ada nggak, Mas? Aku ada sih, cuman aku nggak pakai apa Android mode ya mungkin ya, yang penayangan itu nggak bisa ya di sini. Ini zoomnya pakai HP atau apa? Oh, zoomnya ini pakai komputer, pakai laptop. Oh, komputer. Berarti nggak bisa dilihat. Atau Atau share kamu coba, screen. Ya, kamu share screen nanti aku kasih ke kamu ya. ya, coba Mas. Ya, oke. Kamu udah siap? Sudah. Oke. Silahkan kasih share screen ke punyamu coba. Nah, sorry, gaptek. Ya, HP baru gaptek biasa, Bro. Ya, kelihatan nggak, Mas? Oh, kelihatan banget tuh jelas. Aplikasimu ketok kabeh. Ada Utrade, UOB, ada iPod, Sudah ada banyak. Mirai, ada sekuritasmu akeh banget, Bro. Ayo lanjut. Oke ya, kita klik RTI Bisnis. Nah, ini kan ada menu ya. Biasanya kalau pertama kali download RTI, itu kita harus register terlebih dahulu. Nah, itu kalau sudah register, ini langsung aja masuk. Ini ada menu chat ya. Ini tinggal klik aja. Ada tulisannya rotate your phone, tinggal dibalikan. Wih, canggih Bentar. sekali. Bentar. Saya mau naruh. Nah, ini ya untuk yang RTI. Itu kalau ngecilin dicubit aja ya, Mas ya? Ya, Layarnya dicubit, diciut ke ya? Dicubit ini aja. kalau zoom atau zoom out, atau bisa juga yang ini Mas, di bawah ini kan ada Oh tombol iya, ada minimize. ya. Itu ada ya. Ada Itu minimize ya. bisa Okay. juga lewat itu. Nah, kalau mau menggambar, itu yang pertama harus ini, di maximize atau di layar penuh terlebih dahulu. Yang tombol kanan atas, ini saya klik. Nah, ini baru tool-nya yang sebelah kiri itu muncul semua. Oh, yang ini ya mungkin ya? Iya, yang nomor 2 kiri dari atas ya. Ini ya? Terus, iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan tanganmu, tapi kursorku kelihatan nggak sih? Enggak. Kursorku nggak kelihatan, oke, nggak apa. Enggak. Lanjut. Oh ya, siap. Nah, ini tinggal ini ya, sahamnya diganti. Ini kalau mau ganti saham, Ya. di exit dulu, terus kita ganti ya, pencarian. Tadi contohnya ini ya, Adaro. Nah, oke, ini contohnya. Lalu kita layar penuh lagi. Ya. Terus kita klik tool nomor 2 dari atas yang paling kiri ya. Nah, ini kita pilih yang horizontal line. Nah, habis itu tinggal kita tentukan yang tadi di tanggal 26 November ya. Kita 27 November kayaknya. Ya sekitaran situlah. Aduh, ini agak error RTI-nya. Oke. Saya ulang. Sahamnya pilih dulu ya, Mas.
Ya, Sahamnya pilih di dulu, terus situ. dimaksimaiskan, terus di tombol kedua dari kiri, Ya, terus di di situ zoom, jupit ya. zoom out atau zoom in, zoom out ya berarti ya, Ya, dikecilkan terus kita klik horizontal line, terus horizontal kita line. klik. Nah, ini tinggal tentukan. Nah, ternyata di sini. Terus kalau mau lagi untuk membentuk ini sahamnya itu sideways atau enggak, kita tinggal tambahkan lagi garis horizontal line, terus kita klik lagi. Nah, ini ada 2, terus kita tarik ke atas. Nah, enggak sama persis, enggak apa-apa, enggak simetris, enggak apa-apa, yang penting kita bisa tahu ternyata supportnya di situ. Seperti itu, Mas. Jadi enggak Oke. 100% simetris itu enggak. Yang penting kita bisa tahu arahnya kemana. Oh iya, iya. Berarti yang mendekati ya, Mas ya? Iya. Ini. Terus kalau mau lihat yang garis trend, tadi yang gambar trend, uptrend, downtrend, Ya. itu sama. Itu toolnya nomor 2 yang paling atas, itu kita klik, itu ada yang trend line, itu tinggal klik aja. Nah, ini kalau yang ada ini ya, saya gambar yang sini aja, yang paling atas. Ini ya, saya klik, saya tarik. Nah, Oke, itu yang resisten ya itu ya. ini cara gambar downtrend, yaitu Oke, downtrend. garis harga tertinggi ke harga tertinggi terendah selanjutnya. Kalau dilihat berarti kan sahamnya menurun kayak gitu. Kalau yang uptrend sama sih. Contohnya ini aja yang ini ya, saya gambar ini. Ini aja yang simetris. Nah, saya perbesar ya. Ini saya gambar lagi trend. Ini ya, titik terendah yang sini. Sorry. Nah ini ya. Oke, ya. Nah, ini yang bawah ini yang saya kasih warna merah ya. Nah, itu kalau dilihat itu kan agak naik. Berarti itu uptrend ya. Untuk jangka pendek. Oke. Oke, ada lagi. Sementara itu, pertanyaannya sementara itu. Ya. Oke, kita lanjut ke slide lagi ya. Iya, saya jadi ragu. Anda tidak benar-benar untuk gaptek ini. Oh iya, siap. Luar biasa. Kamu diminta jelasin langsung bisa kayak gitu ya. Omong kosong kalau gaptek. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Silahkan ini ya, silahkan untuk chatnya dimanfaatkan, kita manfaatkan. Untuk teman-teman yang lain juga masih berusaha untuk gabung, teman-teman ya. Masih berusaha gabung, tapi ya belum begitu bisa. Beruntunglah teman-teman yang sudah bisa gabung duluan. Nah, ini ada benar. Suaramu metu loh, Riju. Sorry Mas, lupa. Oke, selamat datang Riju. Ya. Halo Riju. Ya. Nah, iya, lanjutannya ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Pelajaran paling tajam asar. Apa ini Mas Denny? Silakan kalau bertanya. Mas, ini mau tanya soal untuk menentukan angka atau garis apa tadi? Resisten. Yang terakhir tadi enggak, yang paling bawahnya trend, downtrend. Yang satunya support. Apa tadi? Res apa ya? Resisten. Nah, itu kan ada 2 garis. Oh, yang sideways gitu ya. Nah, itu untuk menentukan atas bawahnya itu patokannya apa ya? Dari angka berapa ke berapa? Oh ya. Oke. Oke, ini Mas siapa namanya? Mas Denny Habibie. Oh ya. Itu ini ya. Dari awal kan ada foto saya yang menghadap ke belakang.
Mau share screen lagi? Atau nggak usah? Ya? Nggak usah. Nggak usah ya? Oke. Ya. Itu di slide aja, Mas. Yang ini? Ya, ini kan di sini kan foto saya itu menghadap ke belakang. Jadi teknikal tuh pada intinya kita melihat harga masa lalu. Oke. Pentingnya teknikal tuh seperti ini. Misalnya kita ke pasar, kita mau beli ayam. Itu biasanya kan kita negosiasi sama pedagang. Pengen beli misalnya 1 ekor ayam atau 1 kilo, berapa, Mas? 1 kilo ayam. Waduh, saya lupa. Saya murah-murah ya. Ya, anggap Lanjut. aja 20.000 itu ya. Ya, Nah, 25.000. 25 lah. 25. Itu kita kan nggak tahu, Mas. Itu 25 itu murah atau enggak. Kita kan biasanya membandingkannya sama toko sebelah. Nah, di sini dari kita itu melakukan penawaran di pasar, dari toko satu ke toko sebelah, itu sebenarnya tuh kita tidak melakukan teknikal, Mas. Kalau kita melakukan teknikal, harusnya tuh kita mencatat, Mas, bulan ini harga ayam berapa, bulan besoknya itu terendah berapa, tertinggi berapa, bulan depannya lagi terendah berapa, tertinggi berapa, dan pada akhirnya pada saat ini ketika kita ke pasar dan kita tanya ke pedagang dan bahwa saya itu harganya itu 25 dan ternyata berdasarkan data itu murah, berarti kita bisa beli, Mas. Jadi teknikal itu seperti itu. Kita melihat harga masa lalu, di harga masa lalu itu kita bisa tahu harga itu mahal atau enggak berdasarkan data ya. Kalau dari grafik itu kan ada yang harga 1.000 terus turun paling rendah 500 dan ternyata sekarang harganya 600, mendekati harga 500 harga termurahnya, berarti kan itu tandanya murah dan saatnya kita beli. Nah, terus Mas lanjut ke sideways tadi, Mas. Oke, Ke sebentar. Sebentar, kita sorry. Ini ya, Golden Cross ini ya, Dead Cross ya. Bukan yang sebelumnya, yang gambar Ini? yang sideways. Yang sideways. Ya. Oke, sebentar. Terus? Ini ya, sideways ya. Nah, ini ya. Oke. Jadi anggap aja yang kursornya yang di terakhir, Mas. Di terakhir. Nah, itu. Sebentar. Ya, itu di situ. Anotasi. Di terakhir di sini ya. Nah, itu anggap aja itu saat ini. Nah, setelah itu kita minimize. Time frame-nya kita panjangin ke belakang. Jadi setahun ya, dari November 2018 sampai 2020. Nah, dari situ kan kelihatan pergerakan harganya itu berkisaran di harga berapa. Ini kalau kita lihat, ternyata itu kan pergerakannya ring-nya itu sekitar situ. Nah, habis itu kita lihat, ternyata itu pergerakannya itu sideways. Naik turunnya itu sama di garis yang itu ya, 2 itu. Nah, itu ternyata kalau kita lihat sahamnya itu sideways. Nah, ini menentukannya sama ya. Intinya menentukannya itu kita minimize, time frame yang kita panjangin, lalu kita lihat apakah itu tuh pergerakannya naik atau turun ataukah sideways. Kalau contohnya yang Adaro ini contoh pergerakan yang sideways ya. Harganya di time frame di ring segitu aja. Di 1498 sampai 1217. Oke, benar. Nah, terus yang downtrend, Mas, coba Mas. Downtrend, oke, sebentar. Downtrend. Nah, ini. Nah, kalau dilihat ini ya, sama ya. Ini waktunya saya perkecil. Ini LPPF 2016 sampai 2019 Juli ya. Itu kalau kita lihat ternyata pergerakannya itu turun. Nah, kalau kita pakai garis downtrend, itu downtrend. Sebenarnya kalau kita tanpa garis itu sebenarnya kita bisa tahu, Mas. Karena tanpa garis kita bisa tahu ternyata garisnya tuh emang menurun. Ya. Ya,
Itu tadi untuk Mas Denny ya. Sudah Mas jelas Mas atau kurang? Sepertinya tadi sudah balas chatnya jelas Mas gitu. Siap Oh bisa ya, diterima gitu. siap. Oke. Selanjutnya yang ini Mas. Lanjut Golden ya. Cross, Dead Cross. Golden Cross dan Dead Cross. Wah. Golden Nah, sama Dead. Ya. intinya teknikal itu beli dan jual itu tandanya dua, Golden Cross sama Dead Cross. Golden Cross itu artinya beli, Dead Cross itu artinya jual. Golden Cross itu intinya itu garisnya itu memotong dari bawah ke atas. Ingat ya, Golden Cross itu memotongnya dari bawah ke atas. Sedangkan yang Dead Cross atau jual itu tandanya itu garisnya memotong dari atas ke bawah. Ini nanti istilah Golden Cross, Dead Cross nanti pada di ini ya slide indikator. Nanti bisa kita ketahui. Oke. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Iya. Nah, ini ya kata kunci teknikal untuk tren beli sama tren jual. Kalau tren beli itu tandanya pada saat tren ya. Itu kalau mau aman tuh kita pilih saham yang trennya itu uptrend, naik terus. Terus indikatornya itu mengatakan Golden Cross. Nah, sama masuk ke ini ya. Kalau di indikator yang termasuk osilator, itu rate-nya itu 0 sampai 100. Biasanya kalau 0 sampai 20, kalau garisnya masuk ke range 0 sampai 20, itu tandanya itu oversell, sudah kelebihan jual. Jadi saatnya itu masuk atau dikatakan pada saat itu harganya murah. Oke. Terus yang jual itu kalau ini ya downtrend itu jual aja. Tadi di kata mutiara paling depan, mending untung daripada buntung, mending merugi sedikit daripada rugi banyak. Jadi kalau ada tanda-tanda sahamnya akan mau downtrend, itu jual aja. Terus biasanya indikatornya itu mengatakan dead cross. Dan kalau di osilator, itu biasanya tuh garisnya masuk ke area 80-100 atau sudah jenuh beli. Jadi saatnya jualan. Iya. Oke, lanjut Mas. Nah, untuk saat ini ya, untuk materi ini saya pilih 3 aja karena indikator teknikal itu ada puluhan banyak sekali ya. Jadi saya pakai yang 3 ini aja. Yang penting intinya itu sama. Kita tahu kapan kita masuk dan kita tahu kapan kita keluar. Nah, oke Mas, lanjut. Ya. Nah, ini ya stokastik. Nah, ini stokastik ini termasuk ke dalam osilator. Jadi bisa tahu ya kalau stokastik itu range-nya itu 0 sampai 100. Jadi nggak bisa garisnya tuh melebihi 100 atau di bawah 0 tuh nggak bisa. Nah, di stokastik itu ada 2 area. Area overbought atau jenuh beli yang rate-nya itu di atas level 80, sedangkan yang rate-nya itu di bawah level 20 atau 0 sampai 20 itu disebut jenuh beli. Ini jenuh sorry jual ya. Oversell ya itu. Oversold ya, sorry ya. Ya, itu di bawah level 20 oversold ya. Sorry Oversold. ini. Ya nanti bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Nah, terus kalau stokastik sendiri itu ada 2 garis. Kalau namanya tuh persen K sama persen D. Cuman kalau di aplikasi biasanya garis biru sama merah. Itu tandanya kalau garis biru itu tembus dari bawah ke atas itu tandanya golden cross. Kalau yang garis biru itu tembus dari atas ke bawah namanya dead cross atau jualan. Nah, selanjutnya kalau stokastik ini ada pola divergen. Biasanya tuh polanya tuh kebalikan. Apabila pergerakan harganya itu naik dan garis stokastiknya itu turun, berarti itu tandanya akan downtrend. Dan sebaliknya, untuk contohnya langsung aja Mas. Oke. Ke slide selanjutnya. Biar lebih jelas ya. 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 Ini yang untuk ini ya, yang ungu ini ya Mas ya.
Ya, Heeh. biru dan merah ini ya, itu di stokastik itu garisnya 2, biru dan merah. Heeh. Dan itu kan range-nya 0 sampai 100. Yang saya lingkari yang hijau itu masuk ke area oversold atau jenuh jual. Artinya itu saatnya kita beli. Nah, itu kalau kita masuk ya di garis itu, nah ternyata tuh sahamnya naik apabila kita lihat dari grafik yang di atasnya itu mas harga sahamnya. Sama mencerminkan ini ya, misalnya Ya, tarik di sini ya. mencerminkan. Ya. Oke. Naik ya. Ya. Misalnya ini naik sedikit, misalnya ini iya naik kenceng, ya naik ya Pak. Nah, kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya alat bantu ya Mas. Ya. Selain kita mengenali ini, kita juga harus mengenali ini ya, yang bawah ini ya, alat bantu ya. Iya mas. Ya. Supaya kalau menurut saya supaya kita bisa lebih cepat lah menganalisa ini saham ya Mas ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut mas, next. Iya, yang ini sinyal jual. Oke, Nah, ini silakan. sinyal jual ya. Ini kebalikannya yang tadi, kalau sinyal jual itu di area 80 sampai 100 ya. Itu kalau kita lihat lingkaran merah itu mencerminkan pergerakan harga yang di atasnya. Itu kalau kita lihat kan pas stokastik yang mengatakan dead cross, ternyata sahamnya akan turun. Ini ya, mengikuti ini ya? Iya. Oke. Spotlight saya kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Oke, ini ya. Ketika ini, maka cerminannya ini ya. Ya. Ini ya. Jadi ini kemungkinan sinkron lebih banyak ya, Mas ya? Sinkron ya sama atasnya ya? Ya. Oke. Nah, itu ya stokastik. Terus selanjutnya, Mas, yang divergent. Ya. Divergence bullish. Bearish, sorry. Bearish. Ya, bearish. Mungkin dijelaskan, Mas, bearish sama bullish itu apa sih sebenarnya sih? Sorry. Bearish itu intinya itu ini ya, pergerakan sahamnya itu turun. Sedangkan yang bullish itu pergerakan sahamnya itu akan naik. Seperti itu. Nah, dari bahasa ini ya, bir itu beruang ya Mas ya? Ya, padahal beruang itu banyak uang ya. Kalau di Indonesia. Ya, itu ya. Oke, mungkin saya bisa jelaskan teman-teman untuk apa biris itu kenapa kok namanya bir itu kan beruang. Beruang itu serangannya kan dari atas ke bawah ya Mas. Iya. Jadi kayak apa namanya mencengkram gitu. Mencengkram kan nggak mungkin dari bawah ke atas. Kalau mencengkram dari bawah ke atas itu namanya ini apa namanya nawu ya, nawu. Menghambur-hamburkan ya. Kalau serangannya beruang kan dari atas ke bawah. Namun ada yang namanya bullish ya. Bull itu dari kata bull banteng atau kerbau yang menanduk ya. Menanduk itu kan berarti ke atas. Kayak gitu aja teman-teman. Nanti pokoknya istilah-istilah di pasar modal itu unik-unik dan ini yang bisa jadi cerminan karena apa ya bahasa-bahasa pasar modal itu terlalu rumit. Makanya disederhanakan dengan analogi seperti itu. Kalau turun ya bearish karena gerakan beruang itu turun. Kalau banteng itu naik karena banteng itu kalau menyeruduk nggak mungkin turun. Biasanya kan dinaikkan ke atas. Kayak gitu. Oke, silakan Mas Rian. Sedikit tambahan sedikit aja. Ini contoh ya, divergent bearish. Ini polanya itu kebalikan. Apabila harganya itu ternyata naik, tapi kok indikator stokastisnya kok turun, itu menandakan pergerakan sahamnya akan turun. Nah, itu bisa dilihat di layar ya. Ada 2 garis. Yang hijau pada harga sahamnya ya, sedangkan yang merah ini pada stokastik. Bisa dilihat ternyata itu berlawanan arah. Oh ini dan ya. itu memastikan bahwa sahamnya itu akan turun. Kalau ini berlawanan, kalau stokastik menunjukkan ini penurunan, tapi malah naik ini, berarti kan ada kecenderungan ini ya, divergence bearish ya. Kecenderungan turun. Kita bisa lihat di sini. Oke, gitu. Kalau warnanya kebalikan, ketika sahamnya pergerakannya turun, tapi kok stokastiknya itu naik, berarti namanya divergent bullish. Ini ya? Ya, ini ya. Ini contoh BCA ya. Di saat itu turun, sedangkan yang stokastisnya itu naik. Ya, ternyata sahamnya bullish ya, naik. Oh iya? Ya. Oke, berarti percaya aja sama stokastik berarti Mas ya? Ya intinya itu salah satunya ini ya, salah satu. Cuman ini Mas, apa ya?
dikatakan indikator itu bagus atau enggak, itu apabila teman-teman nih, misal teman-teman sebulan ini pakai stokastik. Dalam waktu 1 bulan, teman-teman transaksi, beli jual. Belinya itu berdasarkan golden cross, dan jualnya berdasarkan dead cross. Apabila transaksi selama 10 kali, ternyata kok stokastik benar 10 kali, berarti bisa dikatakan 100% benar. Tapi Oh kok gitu. apabila kok hanya benar 4 kali, berarti 40% benar. Seperti itu. Oh, oke. Ya. Selanjutnya, Mas. Oke, lanjut. Ini ya, RSI. RSI ini sama seperti stokastik. Ini osilator ya. Sama ada range-nya 0 sampai 100 ya. Jadi kan Range-nya 0 sampai kalau 100 ya. pergerakan saham kan kadang naik terus, turun terus, dan ternyata naiknya tuh kita sampai nggak tahu tertingginya berapa, terendahnya berapa. Misal seperti ini, harga saham, misal nih saham BRI ya, harganya dari 2.000 sampai 4.000, tertingginya itu 4.000, belum pernah sampai ke harga 5.000 ataupun 6.000. Jadi jadi bagaimana kita menentukan saham itu akan naik atau turun? Itu dengan melihat osilator, atau tadi contohnya itu stokastik sama RSI. Ada range-nya 0 sampai 200. Ada range-nya 0 sampai 100. Apabila itu pada saat misal BRI harga tertinggi 4.000 dan naik lagi, dan harga periode masa lalunya nggak ada harga tertinggi lagi, kita bisa melihat dari indikator itu, stokastik sama RSI. Kalau di stokastik belum masuk ke area jenuh beli atau belum memasuki area 80 sampai 100, berarti bisa dikatakan saham tersebut ada potensi kenaikan lagi. Seperti itu. Ini RSI sama stokastik sama ya, sama-sama osilator. Nanti di akhir kita bandingin ya. Oke. Lebih bagus mana stokastik sama RSI. Nanti bisa kita lihat. Oke Mas, lanjut aja Mas. Ini Siap. sama kayak stokastik. Iya. Nah ini ya, sama ya sinyal beli. Itu range-nya sama 0 sampai 20 sebenarnya itu ada range di atas 80 sampai 100. Itu bisa kita lihat. RSI-nya di area jenuh jual di 0 sampai 20 itu ada 3 kali ya. Itu di lingkaran hijau, itu mencerminkan pergerakan saham yang di atas. Oke. Ada 3 kali ya, ada row ya. Tuh. Ya. Selanjutnya Mas. Ini. Oke, ada 3 kali. Ya. Yang jual. Yang jual, nah itu ya. Ada 3 kali sama di atas. Dan kalau di kursornya Mas, di paling atas Mas. Nah, paling atas. Nah, Ini. itu di ini. start itu ya, puncak itu ya, sama ya. Ya. Kalau sama ya, ini sama ini, sama ini. Ya, sama Ini ya. ya, ini sama ini, persis dengan ini ya Mas ya? Ya. Cerminan ya, oke. Nah, oke, lanjut. Lanjut. Berikutnya ya, divergence. Bearish Nah, di ini sama RSI ya. ya. Nah, Oke, sama ya. sama dengan stokastik. Nah, terus pertanyaannya, mana yang bagus? Nah, ini nanti dijawab pada ini ya, terakhir nanti ya. Oke, mungkin bedanya Mas ya. Bedanya kayak gimana sih? Sama RSI? Sama stokastik. RSI itu ini ya, itu Mas, di yang divergent bearish, kursornya digeser Mas. Digeser kemana? Ada tulisan RSI. Ini? Bukan yang bawah. Oh, yang bawah. Indikatornya. Oh, ini. Itu kan ada angka 14. Nah, sedangkan yang stokastik, coba di slide-nya diganti. Stokastik, ya. Nah, ini ya. Indikatornya itu. Ini ya. Nah, itu kalau pertama kali kita masuk ke RTI,
itu kalau kita klik stokastik, itu angkanya tuh 1411. Nah, itu kalau dilihat, kalau dibandingin tuh kalau 1411 grafiknya itu sama dengan indikator William percentage. Pernah dengar nggak, Mas? William percentage. Wah, saya belum pernah ya. Ini kamu Ya, dalam sekali karena skripsimu tentang ini mungkin ya. bukan, Mas. Oh, Kemarin bukan. workshop dari pusat. Oke, wah luar biasa ada workshop dari pusat. Ini ilmu baru ya buat saya Makanya dan nih buat teman-teman ya. ya, Ini saya ilmu sharing. mahal ini ya. lanjut ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita setting 1411 itu grafik indikatornya stokastik itu sama dengan William percentage. Tapi bedanya apa sama 1433? Kalau 1411 itu indikator stokastiknya tuh banyak mengatakan beli, Mas. Oke. Jadi itu terlalu volatile. Jadi belinya tuh banyak itu. Terlalu Biasanya volatile itu terlalu ini ya, apa? Fluktuasi ya. Terlalu naik turun ya. Terlalu cepat biasanya itu gampang miss, gampang salah, Mas. Oke. Angka Rentan yang ya. 1433 itu intinya itu ini diperhalus, jadi pergerakannya itu lebih smooth, jadi lebih enak. Jadi dengan standarnya itu 1433, nanti teman-teman kalau buka RTI nanti bisa dibandingin aja 1411 sama 1433, itu nanti bisa dilihat bahwasanya kalau 1411 itu fluktuatif, kalau yang 1433 itu enggak. Oke. Oke, lanjut, Mas. Lanjut ya. Yang Tadi kan perbedaannya ya sama RSI itu tergantung stokastiknya terlebih dahulu, settingannya bagaimana. Tapi kalau mau membandingin, baiknya kan apple to apple. Jadi settingannya harus sama, 14 sama 14. Oh iya, mungkin ini juga ya Mas ya. Yang membedakan itu, saya lihat kayaknya ini yang membedakan. Ini ya, 80, 20. Kalau di RSI, ini ya, 70, 30 ya. Iya. Kalau di RSI ini ya, 70, 30 ini ya. Iya, intinya Apakah benar? sama. Benar, Mas. Oke. Oke, lanjut aja, Mas. Lanjut. Iya. Nah. Ini lanjut ya. Lanjut. Ini sama aja sebenarnya kayak yang tadi ya, sama kayak aja. yang stokastik ya. Ya, nah, cuman ini. Di akhir kita bandingin ya, stokastik sama RSI. Oke, nanti kita bandingin. Poinnya itu termasuk ke osilator. Osilator itu apa? Ini? Osilator itu dikatakan ini, Mas, ada range. Range-nya itu 0 sampai 100 itu dikatakan osilator. Ini mungkin ya? Ya, itunya. Ini ya, bawahnya ini ya? Ini range-nya ini ya? Jaraknya ini ya? Maksudnya osilator itu jaraknya ini ya? Jadi, sorry Mas, di situ aja, di versi tulis, itu BCA, itu pergerakannya di 28175. 28175, oke. Ya. Itu anggapannya itu grafik yang paling kiri sampai paling kanan itu mencerminkan saham BCA itu dari awal masuk ke bursa sampai sekarang. Nah, itu kan ternyata kalau yang harga saat ini di 28175 itu ternyata tuh harga tertinggi dari awal sampai akhir, year to date. Dari awal tahun sampai hari ini ya? Nah, terus kan kita nggak tahu cara menentukan resistannya di mana. Kan tadi kan kita cara menggambar resistan itu kan dengan melihat resistan sebelumnya. Nah, apabila resistan sebelumnya itu tidak ada, itu kita melihatnya dari indikator osilator ya, stokastik sama RSI. Itu ternyata di RSI-nya itu di level 70 ya, jadi mendekati area jenuh beli ya. Oh, gitu. Itu ada potensi akan penurunan. Ya. Oke, lanjut, Mas. Lanjut. Sorry ya, itu salah itu tadi gambarnya. Gambar yang tadi, yang ini? Ya, di back, Mas. Nah, itu atasnya RSI itu. Ini harusnya RSI, stokastiknya harusnya RSI. Ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Nah, ini parabolik SAR ya. Parabolik ini intinya sama sebenarnya. Jadi ada namanya golden cross sama dead cross. Itu kalau ada garisnya. Jadi kalau parabolik itu ada titik-titik ya, bergeraknya itu
searah sama pergerakan saham atau candle-nya. Jadi kalau ada parabolik atau titik-titik di bawah, itu menunjukkan sahamnya itu akan naik. Nah ini ya. Misalnya kita langsung ke contohnya ya Mas ya. Nanti kita muter-muter aja nggak apa-apa kan? Ya nggak apa. Kita muter-muter aja. Ini kan ya, yang titik-titik ini ya. Ya. Karena parabolik. SAR-nya itu apa sih Mas? Stop and reverse artinya. Stop and reverse. Jadi menghentikan dan mengembalikan. Reverse mengembalikan. Ya, Oke. Itu kan sama dengan stochastic sama ini ya, RSI ya. Kalau ada tanda di bawah artinya beli, kalau ada tanda di atas artinya jual. Nah, sama ya. Sama juga dengan candlestick, kalau ada doji dan ini hammer ya. Beli itu jual. beli. Kalau ada candlestick doji dan hammer di atas itu artinya jual. Oke. Nah, itu ya intinya ya. Terus lanjut. Kembali lagi kan? Atau langsung aja? Langsung. Kayaknya selesai. Ya, ini ya penting ya. Oh iya. Untuk teknikal, sebelum melakukan aksi beli, itu harus mempertimbangkan terlebih dahulu fundamental perusahaan. Tetap Jadi fundamental ya, tetap ya? Ya, fundamental itu tetap. Jadi kalau kita ternyata perusahaannya jelek kok kita beli, yaitu sama aja ini ya, kurang bagus. Beli kucing dalam karung ya? Nah, itu. Dipoles ya? Ya. Terus yang kedua itu kan teknikal tuh intinya sebagai alat bantu, kapan masuk, kapan keluar. Jadi intinya kalau teman-teman itu disiplin ya, tadi kan sudah saya jelasin, tiap indikator itu kan ada tanda kapan masuk, kapan keluar. Itu kalau teman-teman tuh disiplin masuknya pada saat golden cross dan keluarnya pada saat dead cross, itu bisa mengurangi resiko kerugian lah. Seperti itu, Mas. Oke. Terus yang ketiga, ini ya, pakailah indikator yang cocok dengan Anda. Biasanya itu tiap indikator itu cocok-cocokan ya. Kadang saya pakai stokastik cocok, kadang teman-teman nggak cocok, kadang saya stokastik, teman-teman cocoknya RSI, itu nggak apa-apa. Yang penting intinya apa? Kalau indikator itu membuat Anda atau teman-teman ini untung, ya udah pakai itu, jangan pakai yang lain. Kalau indikator stokastik itu membuat teman-teman itu rugi, ya tinggalin aja. Ngapain dipakai lagi? Karena kan intinya kan satu, investor tuh pengennya untung dan nggak mau rugi. Seperti itu. Bener banget. Nah, terus ada mungkin teman-teman tanya, lalu kalau saya pakai 5 indikator, Mas, 10 indikator, bagaimana? Ya boleh, asal itu memberikan untung. Tapi kalau 5-10 itu memberikan untung, ya udah nggak usah dipakai. Karena lebih baik itu indikator 1 memberikan keuntungan daripada indikator kedua, 2 indikator memberikan rugi, itu mendingan pakai indikator 1 aja. Karena intinya gini, kalau teman-teman tuh biasa memakai 1 pedang WC, tapi kok pakai 2 pedang yang nggak biasa, ya nanti pasti teman-teman kewalahan kalah. Ya itu. Terus yang keempat, disiplin ya. Tuh, kalau sinyal beli dan jual sebaiknya diikuti aja. Terus yang kelima, lakukan evaluasi sama penilaian indikator yang digunakan. Seperti yang tadi saya jelaskan, 1 bulan transaksi menggunakan indikator A. Itu dicatat aja beli dan jualnya. Kalau beli masuk dan jual kok untung, berarti itu catat itu poin menang 1 kali. Oke. Jadi kita nyiapin Excel gitu nggak mau Mas ya? Nah, itu, Excel dicatat tanggalnya berapa, terus ininya ya transaksinya berapa, di harga berapa, terus kalau misalnya udah cocok, bener, dikasih poin 1 misalnya kayak gitu Mas ya. Terus ketika ternyata kok 1 bulan kok 100%, win rate-nya 100%. Win rate, jadi kemenangan ya, kemungkinan berhasil ya. Nah, bisa juga ini dijadikan skripsi ya, skripsi. Wah. Boleh teman-teman di sini banyak yang mahasiswa kok, nanti kalau misalnya ini Mas Rian, insya Allah siap. Kalau dampingin teman-teman sebenarnya, kita juga kayak gitu teman-teman. Ya mungkin ini berarti karena tadi Mas Rian nyebut bahwa bahwa transaksi ini per bulan harus kita hitung, berarti kan itu untuk
memantau ya. Jadi untuk Ya, teknikal ini khususnya untuk orang-orang yang banyak waktu untuk memantau harga sahamnya kan? Berarti kan Mas ya, ya? ya. Oke. Kalau kita Ya. ngikuti aja indikatornya ngomong beli ya masuk, kalau ngomong keluar ya keluar gitu. Mm-mm. Disiplin ya berarti Mas ya. Ya, intinya itu tadi. Oke. Siap. Terus ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak ada, kita bandingin yang tadi Mas, stokastik sama RSI Mas. Iya, silakan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung pertanyaan di chat. Terus nanti sambil kita perbandingan ya teman-teman. Nggak masalah. Ya. Oh, kok kontak langsung. Oh, ini Nah, udah ini ya. selesai. Udah, Oh, kamu yang share screen ya? screen saya aja ya. Oke. Sip, silakan. Oke. Ini ya. Volumenya saya hapus. Volume transaksi. Sorry, lagi nge-lag. Oh iya. 4 GB RAM kurang ya berarti ya? Enggak. Oke, nah, ini udah bener lagi ya. Oh, udah bener lagi ya. Ya. Ini volumenya saya hapus karena terlalu banyak. Ini ya udah ini pakai yang ini aja Unilever ya. Unilever ya. Sahamnya Unilever. Oke, lanjut. Indikator. Tadi kita pakai yang sorry ya, ada WA. Stokastik. Terus RSI ya. Iya. Nah, ini Relative ada Strength Index. Oke. Nah, ini ya. Tadi kan yang di slide itu kan 1433 stokastiknya. Nah, ini kalau dilihat kan 1413 ini pergerakannya fluktuatif ya, naik turun seperti itu, nggak jelas. Ini kalau saya bikin smooth pengaturan nih, yang Caranya tengah, gimana? ini kan ada tombol Oh, mata itu. pengaturan. Nah, itu kita klik aja 1433 ya. Yang mana Mas Ajmas? Yang Ulangi ini ya. deh. Ini nggak bisa kursor soalnya nih. Coba kasih anotasi, katanya dia nggak anotasi. Oh iya, sorry ada. Anotasi, terus Nah, ini. anotasi spotlight mungkin bro. Ini ya, yang kuning ini ya. Yang spotlight yang paling kiri. Nah itu kasih itu nggak masalah. Nah, Ini ya. Nah, ini ya. Ini kan ada pengaturan. Tadi kan ini settingannya 1413. Ini saya ganti 1433. Dan ternyata tuh ini lebih smooth ya. oke, lebih halus ya. Nggak Lebih halus. gitu ini. Oke, saya ulangi aja. Ini saya ganti 1411. Biar bisa kelihatan perbedaannya. Ini Wah, kalau terlalu 1411 menukik-menukik ya. ya. Ini saya kembalikan 1433. Nah, ini ya, smooth. Nah, ini lever ya. Nah, ini saya perbesar. Oke, nah di sini ini yang stokastik itu kan tadi perpotongan ya garis biru sama merah itu tandanya golden cross. Ini kalau yang stokastik ini tanggalnya kelihatan nggak Mas? Tanggalnya mana tanggalnya? Sorry. Nah ini ya 20 Maret 2020 itu candlenya tuh golden cross di situ kalau yang stokastik. Yang candlenya hijau tuh. Ini ya sorry saya anotasi tadi. Iya benar kasih anotasi aja. Nah ini ya yang hijau ini itu yang hijau, candlestick hijau itu golden cross-nya stokastik yang ini ya. Iya. Di situ. Pas. Tapi kalau yang RSI itu naiknya grafiknya itu yang ini ya. Ini di sini. Jadi di candle yang merah ini sebelum yang hijau ini. Nah, duluan berarti. Ya, jadi RSI itu memberikan sinyal terlebih dahulu dibandingkan stokastik. Oke. Nah, ini ya ada lagi sih William percentage dan lain-lain. Cuman ini kan kita pakai yang osilator ya. Iya. Nah, terus kalau tadi kan kita melihat masuknya beli itu lebih bagus pakai RSI. Terus kalau keluar bagusnya pakai mana, Mas? Nah,
ternyata, sorry ya, ini saya ganti aja sahamnya yang naik turun. Misalnya Telkom. Ya. Nah, ini ya, saya perbesar. Ini ya. Ini di ya 30 April. Ya. Di sini ya. Nah, ini yang candle yang hijau. Itu kalau versi RSI itu tandanya itu jual, menuki. Iya. Ini ya, ke bawah ini ya. Cuman kalau yang versi stokastik itu tandanya tuh yang ini ya. Sorry. Yang hijau kecil ini di situ ya, merah sama hijau ini ya. Nah, ya nggak persis amat sih, nggak apa-apa. Nah, ini kalau stokastik di situ ya. Coba anotasimu pakai bolpen aja, bro. Bolpen mungkin. Anotasinya pakai bolpen. Ya. Bisa digambar-gambar gitu. Sorry. Ini saya clear. Ini ya, tak perbesar lagi. Ini yang pen. Ini kalau yang versi stokastik, itu ini ya, pasnya di sini ya. Tapi kalau yang versi nggak bisa warna, Mas. Warnanya, colornya ini diklik aja, bro. Oh, nggak bisa warnanya? Bisa, oke. Oke. Terus yang ini ya, yang versi RSI itu di sini ya, sorry nggak pas. Ya, jadi lanjut. sebenarnya yang RSI itu yang candle hijau ini sebenarnya. Nah ini. Oke. Jadi kalau RSI itu hijau kok malah jual kayak gitu. Sedangkan itu belum dikatakan jual. Jadi kan kalau hijau kan berarti tandanya itu belum ada tanda penurunan. Sedangkan yang besoknya itu baru menunjukkan candle-nya itu merah. Nah, itu berarti candle-nya mengatakan akan turun. Seperti itu, Mas. Ini ya sedikit perbandingan antara RSI sama stokastik. Oke. Ada pertanyaan nih, Mas Rian ya? Oke, Mas? Pertanyaan. Iya, dari Mbak Dewi. Mas, apa tiap bulan kita harus ada transaksi supaya rekening kita tidak dorman? Kalau misal tidak tiap bulan, transaksi kemudian rekeningnya pasif, tiap mau transaksi minta diaktifkan kembali ke RDN-nya kan repot juga. Mohon pencerahannya kayak gitu. Ya. Tentang pengkinian data mungkin. Ya, itu ini ya, tergantung sekuritas ya. Soalnya tiap sekuritas beda-beda. Kalau dulu di sekuritas A ya, sebelum yang sekarang, itu kalau 3 bulan nggak transaksi, atau misal di portofolio nggak ada saldonya, 0, itu langsung otomatis ke-lock. Ya. Tapi kalau di RHB, itu soalnya sudah dikasih saldo Rp1 ya, jadi nggak mungkin dormant account. Oh gitu. Wah, luar biasa sekali. Apakah ini pertanyaan yang emang orang dari RHB sendiri untuk mancing-mancing? Gitu. Terus kan mungkin kalau sekuritas lain kan, misal nih sudah dormant account, kita password-nya sama PIN-nya sudah nggak bisa. Kadang kan reset password itu harus ke kantornya, ngisi form. Tapi kalau di RHB itu di aplikasinya sudah ada, tinggal diklik aja recover, itu tinggal masukkan aja username sama passwordnya, jadi otomatis. Nggak pusing-pusing nyari salesnya tuh nggak perlu kayak gitu. Luar biasa. Jadi nggak usah pakai broker gitu ya? Nggak usah telepon brokernya gitu ya? Iya, nggak perlu ke kantor. Nggak perlu ke kantor. Email bisa ya misalnya, Mas? Email bisa. Email bisa. Oke, ada pertanyaan lagi. Seperti itu, Mbak Dewi. Nah, silahkan. Mbak Ani Murtaza, Dewi lagi, Mas Farel, Mbak Lina, Mas Niko.
Mas Priyo, Mbak Nisrina, silahkan. Jika ada pertanyaan, jangan malu-malu. Nah, ini ada lagi. Oke, paham Mas. Ya. Lanjut, silahkan. Ya, mungkin kalau teman-teman belum membuka rekening saham atau rekening efek, untuk teman-teman ini, harapannya paling enggak setelah pelatihan ini, kita, teman-teman paling enggak sudah mempunyai keputusan untuk membuat rekening atau tidak, seperti itu. Mungkin Mas Rian bisa kasih insight kenapa kok kita harus membuka rekening saham untuk di masa yang sekarang, untuk di usia kita yang masih muda-muda ini, gitu. Silakan Mas Rian. Oh ya, itu sama ya, kayak Mas Yusuf kemarin. Itu Warren Buffett investasi pertama kali di saham Coca-Cola pada umur belum belasan atau berapa itu ya. Dan ternyata kalau ditanya sekarang, itu ternyata Warren Buffett itu menyesal. Kenapa kok nggak dari bayi aja? Seperti itu, Mas. Warren Buffett kayak gitu ya? Jadi kan kalau ngomongin investasi itu kan jangka panjang ya, Mas ya. Ini kan kita mulainya dari umur yang sudah tua, 60 tahun, ya itu kan, sorry ya, udah tua. Ada kemungkinan ini juga ya, Mas ya? Iya. Nah, misalnya kita lihat fluktuasi harga, terus kita nggak kuat atau nggak tenang atau nggak tahu asal-usulnya kayak gimana sih harga bisa naik turun, kita akan jadi masalah baru kayak gitu. Membuka rekening saham jadi masalah kayak gitu. Padahal kan usia tua kan masa-masa tenang ya. Masa-masa tenang, iya. Menguduh harusnya. Gampangnya kita punya uang lebih kan biasanya untuk pensiun kan kayak gitu kan. Mau bingung mau diapakan. Kalau ternyata hanya nyangoni uang-uang sing kayak gitu ya, malah kena investasi bodong kan kita juga nggak bagus ya gitu ya. Ya, ini ada chat lagi dari Mas Priyo. Berarti yang paling cepat memberi sinyal itu dari RSI ya, Mas? Tadi kan sudah saya jelasin ya, kalau mengatakan masuknya itu lebih cepat RSI, tapi kalau keluarnya itu lebih konfirmasi, lebih akurat stokastik. Oke, masuk RSI, keluar stokastik. Paling enggak itu, teman-teman. Cuman tadi ya, harus tadi dicatat. Nanti pakai itu win rate-nya berapa. Itu kalau 100% ya berarti bagus. Kalau enggak, ya udah tinggalin aja, cari yang lain. Cari yang analisa yang lain ya. Oke, mungkin juga yang cocok. Mungkin juga kita juga harus lihat sahamnya juga ya, Mas ya. Ya. Sahamnya kan juga harus paling enggak fluktuasi harganya itu bagus lah paling enggak. Istilahnya kalau teman-teman paling enggak cari saham yang LQ45 itu kan. Atau CI atau LQ45 itu kan pasti ketika kita beli itu ada yang jual. Ketika ada yang jual pasti ada yang beli. Karena itu saham yang transaksinya kenaikannya dan penurunannya itu terkendali kayak gitu teman-teman. Nah misalnya kita saham itu banyak sekali kayak barang-barang di pasar itu ya. Mulai dari yang barang yang paling premium sampai barang yang hampir busuk itu semuanya ada di pasar kan. Karena pasar modal juga seperti itu. Dan orang-orang di pasar modal itu pun juga sama. Ada yang dia itu baik, dia itu benar-benar sangar, bahkan ada yang preman kayak gitu. Di pasar modal ada juga seperti itu. Makanya kita kalau mengacu itu semuanya sama. Jadi yang penting teman-teman di sini tahu dasarnya dulu, tanya yang paling ini ya, paling meresahkan teman-teman kayak gitu. Ini masih ada waktu berapa menit ya? Oh, sudah jam 10, Mas Ian. Kira-kira masih sanggup nggak, Mas Ian? Ya, monggo. Monggo silahkan. Ya, kita kasih waktu 5 menit lagi, teman-teman. Bu, silahkan. Kalau teman-teman, Mas, aku punya saham ini, Mas. Coba dianalisakan. Bisa nggak, Mas? Gitu. Disclaimer on ya? Disclaimer ya. Istilahnya disclaimer on. Disclaimer itu artinya kita bukan sifatnya memberi saran. Kita bukan sifatnya itu karena kita menganalisis sesuai dengan ilmu kita. Kayak gitu kan Mas Ian ya. Jadi, dan itu nggak mutlak benar, nggak mutlak salah, dan itu nggak bisa jadi patokan. Karena yang menentukan semuanya adalah teman-teman sendiri.
Oke, ini ada yang tanya Mas Priyo ini. Mas bisa analisa saham tele nggak? Waduh, Teletabis, tele. Oke, bisa silahkan Mas Ian. Nggak apa-apa ya. ditanyain Mas. Coba ya, saham tele ya. Nah, ini karena ini bahasnya teknikal, saya ngomonginnya teknikal aja ya. Nah, ini kalau berdasarkan stokastik, nah, dari saya perbesar, nah, itu kalau RSI, ini ya, di 12 Mei ya, itu RSI-nya tuh udah menukik ke atas. Nah, ini ya, RSI-nya udah menukik ke atas, bisa kelihatan Mas? Iya, kelihatan. Ini ya, udah menukik ke atas. Sedangkan yang ini, untuk yang stokastik itu di yang hijau ini ya, di 13 Mei pada saat ini ya, dan candle-nya itu ternyata hijau. Oke. Itu hammer nggak sih ya? Hammer kecil, nggak apa-apa Mas. Hammer kecil. Nah, yang penting ini ada tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini diperkuat oleh candlestick-nya hijau, RSI-nya menukik ke atas, dan stokastiknya juga golden cross juga. Cuman kita lihat besok aja, atau nanti malam nih, indeksnya yang Dow Jones berapa. Oh iya, yang pengaruh itu ya Mas ya? Tetap ya kita pakai itu ya. Sama nanti besok dilihat AC-nya gimana. Kalau merah ya lihat aja. Indeks Asia ya, gitu ya. Ya. Jadi kita juga harus bukan berpegang sih. Semua indeks itu saling mempengaruhi kan sebenarnya. Gitu kan. Sekarang masih transaksi untuk yang di Dow Jones, terus yang di indeks-indeks beberapa negara di Asia. Asia katanya sudah tutup semua, Mas. Iya, Ini ya Eropa ya, Eropa masih ada matahari Eropa. di sana. Oh ya, di sini ini ya, di RTI ada ya. Nah, ini Oke, masuk RTI ada. Silahkan nanti Mas, dijelaskan indeks sekalian. Ya. Nah, ini ya. Ini yang ada Asia, itu yang naik cuma Shanghai ya, ditutup menghijau. Satu aja, tapi mayoritas merah semua ya. Jadi nggak masalah kalau Indonesia merah, karena mayoritas juga merah. Sedangkan yang ini Amerika ternyata merah. Ini kalau sekarang sudah tutup belum sih ya? Untuk yang Amerika belum, Mas. Jam 3 pagi, sahur nanti ya. Oh iya ini ya jam 3:16 ini ya, lokal. Iya. Oke. Sahur nanti kita bisa lihat ya. Sahur kita lihat ya, closing-nya berapa, hijau atau merah. Kalau hijau, tinggal lihat aja besok paginya Asianya merah atau hijau ya. Oke. Nah, cuman kayaknya kok merah kok. Kelihatannya merah karena yang lain merah juga. Iya, siap. Oke. Ya, sebenarnya ada ada tema yang sangat menarik. Kalau teman-teman lihat saham itu ada kode saham HIL. Repower Indonesia. Itu kita akan bahas di materi yang ke-8 nanti. Siap. Materi ke-8 kita akan bahas mengenai itu, bagaimana saham itu bisa dijadikan perlombaan, dan sekarang sahamnya sampai Rp50. Pada waktu itu harganya Rp160, sekarang Rp50. Kayak gitu, nanti kita bahas untuk yang pertemuan ke-8, nanti membahas dividen, aksi korporasi, dan selanjutnya. Kita bahas ke teknik-teknik dulu, karena besok yang di akhir kita akan bahas mengenai strategi korporasi atau strategi analisa perusahaan. Ya, sepertinya sudah cukup Mas Muzaik. Ini terima kasih sekali. Mungkin bisa kasih closing statement ya Mas. Silahkan. Ya sama sih sama kutipan yang tadi ya. Intinya kalau teman-teman itu udah untung, silakan aja taking profit, jual aja, daripada besoknya merah, turun, dan akhirnya rugi. Seperti itu. Mending untung daripada buntung, mending rugi sedikit daripada rugi banyak. Nah, Oke. Thank you Mas Muzaik Fitrian Furi. Silahkan nanti di follow Instagramnya ya. Siap. Rian_Fury ya. Siap. Oke.
Nanti juga di-share ya Mas ya ininya. Bisa di-share nggak apa namanya? Materinya. Bisa saya edit terlebih dahulu ya tadi. Oke, bisa diedit. Bisa diedit terlebih dahulu, nanti teman-teman bisa juga belajar di sana. Teman-teman silahkan tanya-tanya di grup, gak masalah. Karena ini juga banyak. Kalau mau buka rekening, tinggal japri aja. Bener, kalau buka rekening silahkan japri, cukup 100.000. Kalau buka di Bank BCA, tambahi teman-teman dapat bonus 100.000 lagi ya, Mas Ian ya. Terus di situ jaminan tidak ada dormant akunnya teman-teman, setiap kapanpun bisa diaktifkan. Kayak gitu. Saya kira terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kelas hingga sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lagi, silakan tanyakan di grup. Sekian dari saya, Mas Mozaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.